Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Riani Putri dengan NIM P101222177 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai gizi dan juga ekonomi, di mana saya membuat video ini untuk memenuhi persyaratan UTS pada mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi di semester 4. Sebelum masuk lebih dalam pada materi gizi dan juga ekonomi, di sini saya akan membahas sedikit mengenai pembangunan kesehatan, khususnya gizi dan juga masalah gizi, di mana pembangunan kesehatan, khususnya gizi sebagai bagian dari pembangunan nasional, sangat erat kaitannya dengan pembangunan sosial budaya dan ekonomi, dalam artian pengaruh timbal baliknya yang sangat nyata. Sebagai contoh, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan masyarakat yang meningkat akan diikuti oleh semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Sebaliknya, peningkatan derajat kesehatan dapat meningkatkan tingkat kecerdasan dan tingkat pendapatan masyarakat. Dan masalah gizi juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Masalah gizi selain merupakan sindrom kemiskinan yang erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, juga menyangkut aspek pengetahuan dan perilaku yang kurang mendukung pola hidup sehat. Gambaran perilaku gizi yang belum baik juga ditunjukkan dengan masih rendahnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Sekarang masuk pada pembahasan materi, yang dimana pada slide pertama yaitu pengertian dari gizi. WHO mengartikan ilmu gizi sebagai ilmu yang mempelajari proses yang terjadi pada organisme hidup. Proses tersebut mencakup pengambilan dan pengolahan zat padat dan cair dari makanan, seperti proses pencernaan, transport, dan juga ekskresi, yang dipergunakan untuk memelihara kehidupan. Pertumbuhan berfungsinya organ tubuh dan menghasilkan energi. Zat gizi atau nutrien adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan juga memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Kemudian, gizi seimbang adalah keseimbangan antara zat-zat penting yang terkandung di dalam makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian slide selanjutnya di mana setiap orang harus makan makanan dan minum minuman yang mengandung 3 zat gizi utama, yaitu sumber tenaga, zat pengatur, dan zat pembangun, yang dimana sumber tenaga bisa didapatkan dari padi-padian, tepung-tepungan, umbi-umbian, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai pemberi energi atau tenaga untuk kegiatan hidup manusia. Kemudian untuk zat pengatur bisa didapatkan dari sayur mayur dan juga buah-buahan. Kemudian untuk zat pembangun sendiri bisa didapatkan dari protein hewani dan juga protein nabati, seperti kacang-kacangan, susu, keju, yogurt, dan lain-lain. Zat pembangun juga sangat berguna untuk meregenerasi sel-sel yang mati agar bisa berganti dengan sel-sel yang baru. Slide selanjutnya yaitu pengertian dari ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang artinya peraturan atau hukum. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan atau tanpa uang dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian dalam kaitannya, ekonomi merupakan salah satu faktor penentu gizi, dikarenakan salah satu faktor ekonomi yaitu konsumsi barang dan jasa. Manusia sebagai makhluk ekonomi mendapatkan keuntungan demi memenuhi kebutuhannya dalam hal paling dasar yang harus dipenuhi, yaitu adalah pangan, yang merupakan sumber gizi bagi tubuh. Sehingga tidak dapat kita ragukan lagi ketika ekonomi baik, maka gizi pun terpenuhi dengan baik. Slide selanjutnya yaitu hubungan antara gizi dan juga ekonomi. Yang pertama, gizi dalam ekonomi. Gizi sangat menentukan keadaan sosial ekonomi secara langsung. Kesehatan dan gizi berpengaruh pada kapasitas inteligensi dan kapasitas produksi, baik pada tingkat individual maupun penduduk. Secara makro, kesehatan dan gizi menentukan mutu modal manusia atau human capital dalam pembangunan.
yang bersama-sama dengan faktor stabilitas dan peluang-peluang kegiatan ekonomi seperti transportasi dan deregulasi akan memacu pertumbuhan ekonomi. Peran sumber daya manusia yang mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan perekonomian, makin baik status gizi seseorang, semakin baik pula kualitas fisiknya. Ketahanan dan kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan dengan produktivitas yang memadai akan lebih dipunyai oleh individu dengan status gizi yang baik. Secara awam, kita dapat mengaitkan ekonomi dengan produktivitas kerja individu, karena berkembangnya ekonomi tergantung pada produktivitas dan efektivitas kerja. Sementara itu, pada usia produktif, masalah gizi masih cukup prevalen. Diperkirakan sekitar 40% tenaga kerja dan buruh menderita anemia. Seperti yang telah diketahui, anemia sangat mempengaruhi produktivitas kerja. Jadi, paling tidak, dapat dikatakan bahwa 4 dari 10 tenaga kerja sebetulnya tidak mampu melakukan kerja berat. Pada dasarnya, zat gizi yang dibutuhkan oleh seseorang sangat ditentukan oleh aktivitas yang dilakukannya sehari-hari. Makin berat aktivitas yang dilakukan, maka kebutuhan zat gizi akan meningkat pula, terutama energi. Selain energi, tentu keseimbangan zat gizi lain seperti protein, lemak, vitamin, dan juga mineral sangat penting diperhatikan untuk mendapatkan kondisi kesehatan dan kinerja yang baik. Dari penjelasan tadi kita sudah dapat mengerti bahwa gizi dalam ekonomi sangat berpengaruh, karena dengan baiknya gizi seseorang, produktivitasnya akan semakin baik dan pertumbuhan ekonomi individu akan semakin meningkat yang diiringi dengan ekonomi bangsa. Kemudian yang kedua ada ekonomi dalam gizi. Keadaan sosial ekonomi, contohnya dalam keluarga, merupakan salah satu faktor yang menentukan jumlah makanan yang tersedia dalam keluarga, sehingga turut menentukan status gizi keluarga tersebut. Yang termasuk dalam faktor sosial adalah keadaan penduduk suatu masyarakat, keadaan keluarga, tingkat pendidikan orang tua, dan keadaan rumah. Sedangkan data ekonomi dari faktor sosial ekonomi meliputi pekerjaan orang tua, pendapatan keluarga, pengeluaran keluarga, dan juga harga makanan yang tergantung pada pasar dan variasi musim. Kemudian, banyak faktor sosial ekonomi yang sukar untuk dinilai secara kuantitatif. Tingkat pendidikan termasuk dalam faktor sosial ekonomi, karena tingkat pendidikan berhubungan dengan status gizi, yaitu dengan meningkatkan pendidikan kemungkinan akan dapat meningkatkan pendapatan, sehingga meningkatkan daya beli makanan untuk mencukupi kebutuhan gizi keluarga. Kemudian, kurangnya pemberdayaan keluarga dan pemanfaatan sumber daya masyarakat mempengaruhi faktor sosial ekonomi keluarga, termasuk kurangnya pemberdayaan wanita dan tingkat pendidikan dan juga pengetahuan orang tua khususnya ibu dalam mengasuh anaknya juga termasuk faktor sosial ekonomi yang akan mempengaruhi status gizi keluarga tersebut. Kemudian slide selanjutnya yaitu gizi dan ekonomi manusia, di mana krisis ekonomi yang telah berlangsung lama di Indonesia telah meningkatkan angka kemiskinan dan diikuti dengan penurunan kualitas gizi masyarakat. Indikatornya di berbagai daerah terus ditemukan, seperti kasus busung lapar, gizi buruk, dan aneka penyakit rakyat, karena melemahnya fisik serta menurunnya daya tahan tubuh karena kualitas gizi yang rendah, yang disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan dan ketidakberdayaan ekonomi. Dan banyak juga keluarga, terutama seorang ayah atau bapak, lebih memilih menghabiskan uangnya hanya untuk rokok daripada untuk membeli susu bagi anaknya. Slide selanjutnya yaitu gizi dan ekonomi sosial, di mana tidak terpenuhinya gizi yang kerap kali disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi yang kurang baik sering dianggap sebagai faktor terbesar penyebab ketidakmaksimalan pertumbuhan badan seorang anak, khususnya tinggi badan. Selain terpenuhinya gizi dengan baik, yang seringkali dapat tercapai dengan adanya kondisi sosial ekonomi yang baik, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain faktor genetik atau keturunan, kondisi psikologis yang baik, situasi politik yang stabil di negara tempat tinggal, dan juga kondisi ekonomi, kemudian jumlah anggota keluarga yang tinggal di dalam satu rumah, dan lain-lain. Kemudian, kondisi sosial ekonomi yang baik memberikan kemungkinan
agar kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi. Yang dimaksud dengan terpenuhinya kebutuhan gizi adalah tersedianya berbagai zat yang diperlukan untuk mempertahankan stabilitas fungsi-fungsi tubuh dan sekaligus untuk kebutuhan pertumbuhan badan si anak, seperti misalnya kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, kalsium, dan mikronutrien.